Mengkritik tanpa logika itu sama dengan nyinyir. Nah, kali ini aku bakal ajakin kamu cara mengkritik dengan lebih bervalue. Nah, teman-teman semuanya, kalau kalian mendengar kata berpikir kritis, pasti banyak definisi-definisi yang muncul menurut kalian sendiri. Nah, untuk itu berpikir kritis ini adalah kemampuan objektif untuk menganalisa informasi secara logis, secara objektif, dan secara terstruktur. Kalau kalian berpikir bahwa berpikir kritis itu adalah mengkritik saat orang lain memberi pendapat, itu salah besar. Jadi ketika kita berpikir kritis, itu adalah ketika kita mendengarkan pendapat atau pernyataan orang lain, itu kita bisa mengevaluasi, menangkap apa isi dari pernyataan tersebut. Setelah itu kita akan mengevaluasi dan memberikan solusi. Jadi bukan hanya mengkritik tanpa ada bahan yang jelas, tapi berpikir kritis adalah kita mengkritik dengan memberikan solusi. Lalu teman-teman, kita berbicara tentang berpikir kritis kembali. Sebenarnya seberapa pentingkah berpikir kritis tersebut? Yang pertama, kita tidak gampang terprovokasi. Ketika kita mendengarkan suatu sumber data, kita nanti akan bisa mengevaluasi apakah isi dalam pernyataan tersebut. Biasanya karena Gen Z ya zaman sekarang, ketika ada informasi satu arah itu langsung dimakan habis-habisan. Langsung berpikir bahwa oh ini sudah data yang benar. Padahal itu merupakan suatu kesalahan karena kita perlu menelaah dari mana sumber informasi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mengambil keputusan yang lebih baik. Ketika kita ikut organisasi, kita akan sering berhadapan dengan kata evaluasi, rapat kepanitiaan, dan ketika kita berpikir kritis, kita akan lebih mudah mengambil langkah atau mengambil keputusan-keputusan yang mungkin sangat susah untuk dituju. Lalu yang terpenting adalah meningkatkan kualitas diri. Ketika kita berpikir kritis, kita akan lebih banyak belajar. Kita akan lebih banyak mendengarkan pendapat-pendapat dari sisi satu, sisi dua, atau sisi yang lainnya. Karena berpikir kritis itu kita mampu menyerap informasi-informasi yang perlu kita evaluasi. Kembali lagi ke kata evaluasi. Ketika kita berpikir kritis, evaluasi bakal muncul secara spontan. Dan itu membantu kita meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan public speaking kita saat kita berpikir kritis. Lalu sebenarnya apa aja sih ciri-ciri orang yang berpikir kritis? Yang pertama itu nggak mudah tertipu, karena kita sudah melihat data sebelumnya ya, jadi kita tahu bagaimana atau dari mana informasi tersebut muncul. Lalu kita bukan bertanya kenapa, tapi kita mengucapkan bagaimana. Contohnya adalah bagaimana sih itu bisa terjadi? Bagaimana ke depannya jika itu terjadi? Seperti itu. Lalu meningkatkan kualitas diri itu adalah salah satu mindset dari teman-teman yang berpikir kritis. Lalu berikutnya adalah bisa melihat dari berbagai sudut pandang, dan yang terakhir adalah punya alasan logis sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, untuk contohnya di kehidupan nyata, yang pertama adalah baca berita. Ketika kita baca berita, kita harus cek sumbernya dulu. Apakah ini bisa dipercaya dan sesuai fakta yang bisa dibuktikan. Lalu ketika kita mendapatkan sebuah kelompok saat presentasi, saat membagi tugas, atau kita mendapat kepanitiaan, kita itu nggak asal ikut-ikutan aja teman-teman, tapi kita berkontribusi nyata, memberikan ide, berpikir bareng-bareng bersama teman, dan kerja sama tim, dan memberikan pendapat. Nah, ada satu contoh lagi yang sangat marak ya di Gen Z zaman sekarang, itu adalah lihat konten viral. Ketika satu konten viral aja, satu sudut pandang aja, itu kita lihat, itu teman-teman yang lain udah langsung bisa menyimpulkan, oh ternyata seperti ini. Padahal kita perlu menganalisa. Nah, ciri-ciri orang berpikir kritis itu akan mencari sumber-sumber dari masalah
yang terjadi. Jadi banyak sekali POV-POV yang masuk, lalu dianalisa dan disimpulkan apa inti permasalahan dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya ini aku bakal kasih tips atau aku bakal kasih langkah-langkah jika kalian ingin memulai berpikir kritis. Yang pertama adalah kumpulkan fakta dan bukan asumsi. Yang kedua adalah kumpulkan bukti dan bukan opini. Yang ketiga, bandingkan sumber informasi. Lalu yang keempat, evaluasi dari pilihan-pilihan yang telah kalian pilih. Nah, teman-teman, itu dia adalah tips, ciri-ciri, manfaat, dan pengertian dari berpikir kritis. Jadi mulai sekarang, ayo kita lebih berpikir kritis sebelum bertindak.